Assalamualaikum. Nama saya Yoyo Purnomo, guru SMP Al-Azhar Syifa Budi Jati Bening. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Mula Warman dengan dosen pengampu Bapak Dr. Reza SPD MPD dan guru pamong Ibu Muji SPD. Berikut saya akan tampilkan video best practice. Yang pertama testimoni, yang kedua video pembelajaran, dan yang ketiga pemaparan LK 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah memberikan kesempatan untuk guru kami melaksanakan kegiatan PPG, dan alhamdulillah selama kegiatan tersebut siswa-siswa bisa mengikuti proses PPL dengan kondusif, baik, serta tertib. Semoga selesai PPG bisa sharing kepada teman-teman guru yang lainnya agar sekolah kami tambah berkualitas, kondusif, tambah lebih baik lagi dan maksimal untuk memberikan ilmu yang terbaik untuk siswa-siswi murid kami. Sekian, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jimaduddin Ibrahim, teman rekan sejawatnya Pak Yoyo Purnomo. Di sini saya sangat banyak berterima kasih kepada Pak Yoyo yang selama kegiatan PPL dalam kegiatan PPG ini kita saling sharing mengenai kegiatan pembelajaran anak-anak. Saya sangat senang melihat Pak Yoyo untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya sangat menyenangkan sesuai dengan aturan-aturan atau administrasi yang sudah disiapkan. Jadi saya rasa Pak Yoyo itu sangat luar biasa kegiatan pembelajaran, membuat peserta didik hidup dalam kegiatan pembelajaran dan pembelajaran pun sangat bermakna. Demikian pendapat saya mengenai kinerja Pak Yoyo selama kegiatan PPG di sekolah kami. Semoga Pak Yoyo kedepannya bisa semakin sukses, menjadi guru yang profesional dan bisa membawa anak-anak ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nazmi. Saya sangat senang mengikuti PPL Pak Yoyo karena Pak Yoyo ngajarnya asik, media pembelajarannya menarik. Terus juga ya sebaiknya kita disuruh dikeman gitu sama Pak Yoyo. Terus juga setelah itu Pak Yoyo juga ngasih beberapa guyonan sih sama kita. Buat Pak Yoyo sukses selalu ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua murid mendapat info dari anak saya bahwasanya ada guru PPL yang bernama Pak Yoyo. Dan alhamdulillah dengan kehadiran Pak Yoyo dalam PPL ini anak saya lebih termotivasi dalam belajar, lebih semangat, dan kemudian merasa bahwasanya Pak Yoyo itu sangat bagus dalam mengajar, menyenangkan. Dan saya selaku orang tua mengucapkan terima kasih kepada Pak Yoyo yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada anak-anak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau berikan bermanfaat buat anak kami, dan kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas Pak Yoyo dengan kebaikan yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih. Jangan lupa ya, kita walaupun sudah masa era PPKM dihapuskan, boleh silahkan masih tetap menggunakan masker, cuci tangan, jangan lupa. Selanjutnya Renzo sebagai ketua kelas, kita pimpin doa bersama-sama. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Sebelumnya Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Bintang. Loh, Bintang kemana? Jangan buat apa-apa. Oh alah. Iya. Baru datang, baru masuk udah jemput lagi Bintang ya. Sama? Sama Daren. Kayaknya masih pengen liburan.
mungkin liburan. Baik. Oke, Renda. Sebelum kita mulai hari ini pelajaran, terakhir kita belajar apa ya? Sistem pembayaran, Masya Allah. Good, sistem pembayaran. Kemarin kita sudah membahas sistem pembayaran yang bentuknya non tunai. Nah, sekarang kita alat pembayarannya yang akan kita bahas. Ya, yang akan kita bahas adalah alat pembayarannya. Oke. Sebelumnya, siapa yang bisa menceritakan uang sakunya diberikan berapa oleh ayah bundanya? Saya coba ke Nafin, dititipin berapa Fin sama ayah bunda uang saku hari ini? Karena kita temanya kan alat pembayaran nih, ya, berhubungan dengan uang. Berapa yang diberikan oleh ayah bundamu untuk selama sebulan ya, jatah sebulan? Berapa ratus Fin? Oh, masuk 100? Gak mungkin ya, mungkin sejuta lah ya, itu bahasanya maafin 100. Oke, izin untuk hari ini kita akan mempelajari. Nah, sudah terlihat mari Bapak? Oke, apa yang akan kita dapatkan ya setelah kita mempelajari media pembelajaran pada hari ini? Oke, ini adalah tujuan kita. Ya, tujuan kita mempelajari alat pembayaran. Yang pertama, nanti kalian dituntut untuk bisa bagaimana terciptanya uang. Ya, sejarahnya uang. Kemudian uang itu apa? Fungsi, jenis, dan syaratnya uang itu apa? Kemudian pengelolaan uang itu seperti apa buat negara? Berikutnya ada unsur-unsur pengamanan. Nah, yang terakhir ini adalah membuat poster. Iya, oke. Baik. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari apa ya? Kalau kita bicara dengan alat pembayaran, apa? Buat apa? Buat makan, apalagi? Beli barang, apalagi? Ya? Pembayaran mobil, apalagi? Banyak ya? Oh, disumbangin, Masya Allah, Nazmi ya. Ya, karena kan kalau anak-anak pesantren biasanya selalu harus sedekah, sedekah, dan sedekah. Luar biasa. Sekarang izin Bapak untuk menayangkan video ya. Yeay, akhirnya selesai juga ujian akhir sekolahku. Akhir semester ini, sekolahku akan mengadakan kunjungan ke museum uang. Menariknya, di museum ini kamu dapat melakukan perjalanan sejarah dan juga loh. Dengan alat yang ada di museum ini, kamu bisa lihat kejadian masa lalu dan bagaimana asal-usul uang. Selanjutnya, alat ini juga bisa membawamu melihat langsung kejadiannya. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih? Sistem pembayaran yang dilakukan orang-orang mengalami perubahan dari zaman sebelum Masehi loh. Kalau belum tahu, mari kita lihat asal-usul uang yang ditunjukkan oleh alat ini. Alat ini membawa kita pada tahun 6000 sebelum Masehi. Kita belum bisa menggunakan uang. Iya, asal-usul. Nah, berikutnya adalah sejarah uang. Nah, sejarah uang. Ya, sejarah uang ini nih, rule-nya yang tadi dari video itu yang kita ambil itu seperti ini. Dari nomaden, kemudian barter, uang barang komoditi, atau kemudian ke uang logam. Definisi uang. Oke, sekarang di sini ada 3 nak. Ada dari Sayers, Pigault, dan Robinson. Bapak mau tanya nih. Bapak mau tanya, pengertian uang menurut Pigault apa ya? Rasmi, menurut Pigault? Yes, segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Ada yang bertanyakan pengaman rupiah? Serius? Lanjutnya, oke, ya. Selanjutnya, supaya semangat, kita mulai dulu dengan everybody beats one, beats one. Duitnya siapa jatuh? Baru mau saya set ambil. Beat 2, beat 3, beat 4,
Beat 5. Masya Allah. Oke. Silahkan kalian membentuk kelompok sesuai yang ada di sini. Mau ngapain Pak kita Pak? Ya, kita akan membahas tentang set. Ya, kelompok 1 dan 2 sejarah uang di Indonesia. Kelompok 3, 4, 5 sejarah uang di dunia. Silahkan saya berikan waktu 10 menit untuk setting tempat sesuai dengan nama kelompok yang ada di sini. Ya, silakan. Oke, Bapak akan membagikan NKPD. Ingat ya nama kelompoknya nanti ya. Boleh silakan diaktifkan untuk laptop maupun HP-nya. Ya, waktu kurang lebih 30 menit ya, dan harus selesai hari ini ya nak. Harus selesai hari ini, tidak ada tambahan lagi waktu. Ya, harus selesai hari ini harus selesai. Silakan diisi yang pertama apa? Nama. Kemudian dibaca lagi bahan alam. Kemudian jangan lupa amati contoh poster nih. Bapak akan menampilkan contohnya. Contoh lo ya. Ini contoh nih, Bapak besarkan dulu. Ini contohnya. Kemudian tampilkan konten sejarah uang dengan menarik. Ya. Buatlah desain semenarik mungkin. Oke. Ini foto berapa ini? Foto 5 ya. Bu, bisa pakai apapun. Iya. Bisa dianggap barang yang berharga. Bisa. Pokoknya semenarik mungkin, seindah mungkin maksudnya ya. Sudah? Yang di sini yang baru kirim Bapak cek itu Rasmi kelompok berapa? Atar alamat Canva ini. Oh ini ya. Ini Atar ini. Kelompok 1 atas nama Atar. Oke. Buat dari perunggu sebagai alat tukar. Kita mengenalnya kini sebagai uang koin. Area pesisir menggunakan kerang sebagai alat tukar. Lalu masuk pada tahun 1290 Masehi. Jalan Marco Polo ke Cina memperkenalkan penggunaan uang kertas ke Eropa. Uang kertas menjadi gagasan menarik karena mudah dan bisa diproduksi massal. Pada tahun 1860, Western Union mempelopori e-money dengan memperkenalkan transfer uang via telegram. Kita sudah sama-sama menyaksikan presentasi tadi. Ya, saya mau bertanya nih, siapa ya? Bagaimana perasaan untuk pelajaran hari ini? Saya masa senang karena pelajaran itu habis itu udah lebih terima dan pembelajarannya juga menarik gitu. Cuma itu dulu gitu. Saya juga mau tanya lagi dong. Saya mau tanya lagi, apakah masih ada yang sulit dipahami? Nadib ya? Nadib apa Yuk? Hah? Nadib. Apakah masih ada sulit yang belum diterima pelajari? Enggak sih Pak, semuanya gampang dipahami Pak. Serius Pak, ya nggak ada sih Pak, semuanya gampang nih dah, gampang dipahami, nggak ada yang sulit satupun. Jadi dari pembelajaran kita hari ini tentang alat pembayaran, ya, yang tadi sudah teman-teman jelaskan semua juga ya, sejarahnya, fungsi apa segala macam.
ya teman-teman ya, bahwa sejarah garis besar yang sering digunakan adalah apa? Apa alat yang digunakan? Uang kertas dan uang logam. Oke. Thank you. See you again. Sebelumnya, ingat kalau kalian diberikan uang oleh mama, papa, bunda yang tadi saya sempat tanyakan di awal, ya, Farel berapa tadi, Rel? Farel tadi berapa, Dip? Tadi 1 juta. Farel berapa, Rafa berapa? 1 juta. Manfaatkan, ya, manfaatkan, jangan sampai dihabiskan. Ditabung, masya Allah, Farel, ditabung, boleh, silahkan ditabung, ya, ditabung, cukup ditabung. Kemudian next pertemuan kita selanjutnya adalah membahas tentang badan usaha yang ada di Indonesia. Oke, sebelum Bapak akhiri, seperti biasa, Ketua kelas silahkan memimpin doa. Silahkan Renzo. Subhanakallah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan LK 3.1 menyusun best practice. Saya Yoyo Purnomo, lokasi di SMA ITI Herman Cibubur, lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai dari LK 1.1 kolom identitas masalah, meningkatkan pemahaman peserta didik pada pembelajaran ekonomi, materi, alat pembayaran tunai. Penulis Yoyo Purnomo. Pada tanggal 11 Januari 2023. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah: yang pertama, pada saat pembelajaran di kelas, guru kurang berinovasi untuk menciptakan situasi kelas untuk menyenangkan, sehingga peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ekonomi yang terkesan membosankan. Kemudian yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat serta kurang memaksimalkan media pembelajaran sehingga kurang partisipasi aktif peserta didik. Dari kedua poin di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa guru belum menggunakan model pembelajaran dan pemilihan pembelajaran yang menarik dan inovatif seperti PowerPoint dan pemanfaatan internet dalam proses belajar mengajar. Guru juga belum menguasai tentang materi yang sedang dipelajari sehingga peserta didik hanya menerima informasi satu arah. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dengan adanya praktik ini pembelajaran supaya membantu rekan-rekan guru yang mengalami kesulitan terkait dengan pembelajaran yang berbasis IPEK. Sehingga praktik pembelajaran ini tidak hanya bermanfaat untuk saya pribadi, tetapi untuk teman-teman guru yang mempunyai permasalahan yang sama. Saya berperan sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran yang secara efektif, inovatif, dan kreatif sehingga menghasilkan peserta didik yang semangat dalam pembelajaran supaya tercapai apa yang diharapkan. Yang kedua, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Dari LK 2.1 kolom eksplorasi masalah, dari analisis hasil wawancara dan literatur penyebab di tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan pemahaman serta peserta didik terkait pembelajaran alat pembayaran tunai yang menarik dan inovatif sehingga peserta didik dapat bersemangat mengikuti pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk mengilustrasikan materi pelajaran yang bersifat konkret. Yang kedua, metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. Tiga, pembelajaran digunakan oleh guru tidak inovatif. Dan yang keempat, motivasi belajar peserta didik
masih rendah. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah yang pertama, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dilihat dari keempat tantangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari segi kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu pedagogik dan profesional. Sedangkan dari peserta didik, motivasinya yang hilang adalah motivasi belajar. Kemudian yang keempat, langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana proses? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melakukan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain yang pertama, pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran adalah memilih media pembelajaran yang dirasa tepat sesuai dengan materi pelajaran, juga sesuai dengan karakteristik peserta didik tentunya. Selain itu, guru juga bisa memilih media pembelajaran yang dikuasai, baik dalam pembuatan maupun pengoperasian. Di sini, guru memiliki media pembelajaran dengan PowerPoint yang berkolaborasi dengan Quizizz dan ClassPoint. Yang kedua, proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari dulu materinya. Akan dibuat medianya, kemudian guru merancang desain menu-menu apa saja yang nanti akan ditampilkan dalam media pembelajaran tersebut. Setelah selesai, maka ditampilkan atau diinsert dalam PowerPoint. Kemudian yang ketiga, sumber daya diperlukan untuk membuat media pembelajaran ini antara lain adalah pengetahuan guru dalam penggunaan aplikasi tentunya, yaitu Quizizz, ClassPoint, dan juga alat seperti komputer, laptop, serta jaringan internet. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Strategi yang pertama yang dilakukan guru adalah memilih metode pembelajaran dengan memahami karakteristik peserta didik dan materi. Di sini, guru memilih metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Guru mempelajari apa saja metode dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan terdidik. Guru membagikan LKPD, lalu guru menjelaskan bagaimana proses pengisian secara runtut. Yang ketiga adalah pemilihan model pembelajaran. Strategi yang pertama dilakukan guru adalah memilih model pembelajaran. Ya, tentunya tetap dengan memahami karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Di sini saya, guru, memilih pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana peserta didik akan menghasilkan sebuah produk, yaitu berupa poster digital yang dikerjakan oleh kelompok. Ya, peserta didik berkelompok yang terdiri setiap kelompoknya itu masing-masing antara 4 sampai 5 orang. Kemudian proses pemilihan model pembelajaran PJBL ini pertama tentunya mengalami beberapa tahapan, dan PJBL itu ada 6 tahapan. Yang pertama, tahapan pendahuluan, di mana dalam pendahuluan itu kita ada salam, doa, resensi, mengaitkan pembelajaran dengan yang sebelumnya, dan membangkitkan minat dengan memunculkan atau cerita inspirasi pagi. Kemudian kegiatan inti ini ada 6 tahapan. Tahapan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain rencana proyek, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan peserta didik, menguji hasil, dan tahap terakhir tentunya adalah evaluasi belajar. Pada kegiatan penutup, di sini akan disajikan adalah refleksi, kesimpulan. Setelah itu apa yang didapat
setelah belajar melalui metode PJBL ini. Kemudian terakhir tutup dengan doa. Nah, yang keempat adalah meningkatkan motivasi peserta didik. Tentunya dengan strategi yang dilakukan guru, pastinya dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini saya selaku guru mengembangkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana di dalamnya saya imbuhkan tentang ice breaking. Kemudian saya memberikan reward kepada kelompok terbaik, dan tidak itu saja, setelah selesai nanti kita berikan souvenir atau hadiah-hadiah kepada peserta didik kita karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan luar biasa. Yang kedua, proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik supaya peserta didik itu lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan tentunya menyajikan proyek. Di sini proyeknya adalah berupa membuat poster digital, tentunya menggunakan aplikasi apapun yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode ini antara lain adalah pemahaman atau kompetensi guru dalam pembuatan RPP proses penyusunannya. Yang pertama, pembuatan IPK dengan menentukan KKO dengan tingkat HOTS masing-masing. Kemudian pembuatan tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran, menerapkan nilai-nilai karakter dan kecakapan pada abad 21. Ketiga, pada kegiatan pembelajaran ataupun evaluasi dilakukan dengan menggunakan TIPEK, menggunakan aplikasi Quizzes dan ClassPoint. Yang terakhir, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa efektif. Hal ini adalah dilihat dari yang pertama, penggunaan media pembelajaran melalui tayangan presentasi pada PowerPoint dan video pembelajaran tentunya. Itu sangat membantu peserta didik lebih memahami materi yang akan diberikan, serta peserta didik nanti mampu mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Hal ini terbukti melalui hasil evaluasi pembelajaran. Peserta didik itu melampaui batas nilai ketuntasan kriteria minimum. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu sangat meningkatkan keaktifan peserta didik dan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Kemudian, pemilihan model pembelajaran PJBL itu menumbuhkan pola pikir yang kritis pada peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil yang dilakukan dengan cara diskusi, menyampaikan pendapat, dan pada saat mereka mempresentasikan produknya itu sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, penyusunan RPP yang baik membuat guru itu lebih percaya diri, lebih pede, dan mudah dalam melakukan pembelajaran di kelas. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Bisa dilihat dari kegiatan refleksi akhir pembelajaran, siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran itu sangat menyenangkan dan media pembelajaran itu menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan penggunaan media pembelajaran, kemudian metode, kemudian model, dan tentunya adalah langkah-langkah pada rencana pelaksanaan belajar yang yang sudah dibuat. Guru menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Hal ini membuat guru menjadi lebih kreatif, inovatif, baik memilih media, model pembelajaran yang tentu sesuai dengan karakteristik peserta didik agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik. Tentunya pembelajaran itu akan berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian pemaparan saya LK 3.1 Best Practice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.